Fakta itu kenyataannya, tafsir itu makna atau penjelasan terhadap fakta, opini itu penilaian atau sikap kita terhadap fakta. Faktanya di luar ada kecelakaan, motor sama motor. Tafsirnya tadi itu Pak, ada motor di jalan besar, tiba-tiba ada motor lain dari gang kecil nyelonong, tabrakan lah. Jadi ini uraian penjelasan tafsirnya. Terus menurut saya yang salah orang jualan pinggir jalan itu Pak misalnya. Karena dia nutupi pandangan. Ini opini. Oke ya. Jadi kita sering tidak clear di sini. Mana fakta, mana tafsir, mana opini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Baik, kita lanjutkan. Masih tentang doxa publik. Ada satu kisah yang tragis, yang mengesankan Plato, yaitu kisah gurunya. Yang ketika itu kemudian dieksekusi, kisahnya Sokrates. Dalam pengadilan Sokrates inilah Plato melihat bagaimana doxa publik itu bisa jahat. Jadi teman-teman mungkin masih ingat ya dulu di sesi Sokrates ketika beliau dihukum mati, dituduh dengan dua alasan utama. Yang pertama tidak menghormati dewa-dewanya Yunani saat itu, dan yang kedua merusak kaum muda, merusak pikirannya anak-anak muda. Jadi anak-anak muda jadi kritis. Itu pemerintahan Yunani saat itu tidak terima, karena ketika jadi kritis dianggap rusak pikirannya. Anak baik mungkin seperti kita sekarang. Anak baik itu anak yang manut, patuh, tidak pernah protes, tidak pernah usul ini, usul itu, disuruh apa-apa ya saja. Nah, ketika ada yang kebalikannya itu, terus dianggap merusak. Ini biang keladinya mesti yang ngajari mereka ini. Akhirnya ditangkaplah Sokrates. Nah, yang mengadili Sokrates saat itu kan juri-jurinya warga Athena sendiri. Itu ada semacam pengadilan rakyat. Mekanismenya demokratis dengan voting. Dan dalam voting itu ya suara yang benci Sokrates menang. Jadi menurut Plato dalam Apologi, sebenarnya tuduhan pada Sokrates itu bukan tuduhan yang gimana-gimana, cuma tuduhan karena prasangka lama, gosip-gosip lama. Yang gara-gara ini terus Sokrates dihukum mati. Kata Plato, ini salah satu contoh adanya doxa publik. Kepercayaan umum masyarakat. Karena masyarakat nganggap biasanya begitu ya begitu. Misalnya ya kita cenderung benci siapa misalnya. Orang ini kita benci. Nanti ada kasus jelek apapun kita anggap ya orang ini mesti biang keladinya. Itu sama yang dialami Sokrates. Sejak lama memang Sokrates dibenci.
oleh orang-orang tertentu. Nah, ketika kemudian ada fenomena-fenomena negatif apapun, diarahkannya selalu ke Sokrates. Ini mesti kerjaannya Sokrates. Anak muda-muda jadi banyak ngomong gini, mesti kerjaannya Sokrates. Ini kerjaannya. Nah, itu yang dilihat oleh Plato, itulah doksa publik. Jadi, doksa yang beredar luas, diterima tanpa dikritisi secara rasional, dipandang lebih kuat daripada bukti-bukti. Jadi bukti-bukti mungkin meringankan Sokrates, tapi begitu voting, kalah Sokrates. Karena juri-jurinya sebagian besar termakan doksa tadi. Disitulah nanti terus Sokrates dihukum mati, dieksekusi dengan cara minum racun. Oke, kata Plato, kenapa sih doksa publik itu bisa mengalahkan logos? Common sense, pandangan umum mayoritas masyarakat bisa mengalahkan kebenaran yang rasional, masuk akal. Ada beberapa alasan. Yang pertama, emosi. Emosi massa itu biasanya lebih kuat. Kata Plato, jurinya dipengaruhi oleh ketakutan, ketersinggungan, kebiasaan lama. Juri-juri ini takut kalau dia ngambil pandangan yang berbeda dengan common sense, dengan doksa publik, dia juga dianggap komplotannya Sokrates. Padahal dalam ceritanya kan ada banyak kesempatan Sokrates itu ditawari, ayolah kamu pergi saja dari kota, jangan mau di sini. Minggatlah sejauh-jauhnya, tidak apa-apa. Ya, tapi Sokrates tidak mau. Jadi, juri-jurinya ada yang ketakutan, ada yang tersinggung, ada yang kaku dengan tradisi lama. Akhirnya ya ikut memvonis Sokrates. Kemudian, orang yang menuduh Sokrates menggunakan retorika yang persuasif. Retorika persuasif itu memainkan emosi massa. Sementara Sokrates hanya menggunakan logosnya, argumentasi rasional. Tapi kalau masyarakatnya level doksa, retorika akan lebih diterima dibandingkan kebenaran. Jadi masyarakat yang level doksa, itu dia akan lebih menerima common sense yang lain, gimana, yang viral apa, yaitu yang diikuti. Dibandingkan meskipun ada yang menunjukkan yang benar ini loh. Ya, itu yang membuat Sokrates tetap dihukum mati pada akhirnya. Jadi, opo orang-orang Yunani itu tidak cerdas ya, padahal kan banyak filosof zaman itu. Mungkin pertanyaanmu itu. Tapi masyarakatnya, kata Plato, memang lebih banyak dipengaruhi dosa-dosa tadi. Itu yang membuat kemudian ya tetap Sokrates tidak terampuni. Baik. Nah, seandainya menghadapi situasi ini bagaimana? Kata Plato, meskipun dituduh dengan alasan yang tidak rasional, Sokrates tetap kokoh memegangi pandangannya, tetap lebih milih episteme. Jadi, bagi Plato, pengadilannya Sokrates membuktikan yang pertama, demokrasi, ini kalimat dari Plato ya, demokrasi yang dipimpin oleh opini massa, oleh doksa tadi, bisa menghukum orang yang paling bijaksana. Jadi ini sederhananya, mungkin teman-teman sering dengar istilah ya, ada orang itu yang benere dhewe, ada yang benere wong akeh. Ada orang yang suka-suka dia, kita menyebutnya oportunis, atau kita menyebutnya anarkis, bisa saja begitu. Tapi ini maksudnya yang benar sakarepe dhewe. Tapi nanti ada orang yang terseret oleh benarnya orang banyak.
Benarnya orang banyak itu asal disepakati orang banyak, dianggap benar sudah. Padahal benarnya orang banyak juga tidak pasti benar. Bayangkan misalnya kalau kita, yuk di ngaji filsafat kita sepakati ya, mulai minggu depan ngajinya tidak pakai baju ya, misalnya ini. Ini kan salah secara hakikat kebenaran. Tapi begitu kita semua sepakat, setuju Pak, semua setuju. Senang mungkin Pak, lebih semangat saya berangkatnya misalnya. Setuju semua. Terus minggu depan kita ngajinya tidak pakai baju semua. Dan tetap jalan. Kenapa? Wong sudah kita sepakati. Kalau ada yang pakai baju, dialah yang kita salahkan. Ayolah kok kamu pakai baju, gimana kamu itu? Kemarin sepakatnya tidak pakai baju. Jadi gambaran benernya orang banyak itu seperti itu. Ya kalau kebetulan kesepakatannya pas baik, alhamdulillah. Bisa saja ada kesepakatan yang negatif. Kita sepakati ya, kalau di desa kita ini, judi boleh saja ya, tidak apa-apa ya. Ini bisa begitu, narkoba boleh saja ya. Bisa begitu, kesepakatannya orang banyak. Maka bagi Plato tidak. Jadi kesepakatan orang banyak tidak boleh mengalahkan kebenaran episteme tadi. Jadi kebenaran tidak akan aman kalau keputusannya dasarnya mayoritas. Bayangkan kalau situasinya seperti yang digambarkan Ronggo Warsito, zaman edan. Menangi zaman edan, semua orang edan. Hanya 1-2 yang tidak edan. Loh, orang yang tidak edan ini nanti yang akan dianggap edan. Kenapa? Dia beda sendiri. Ini kan yang disebut oleh Foucault bahwa waras dan tidak waras itu ya tergantung definisi yang punya kuasa. Kebetulan yang punya kuasa yang mayoritas, ya yang mayoritas ini yang berkuasa atas. Ini baik, ini buruk. Kalau ini boleh, itu tidak boleh. Ini waras, kalau itu tidak waras. Loh, kalau mayoritasnya orang tidak waras, ya yang waras akan dianggap tidak waras. Karena ketidakwarasan mereka posisinya normal bagi mereka. Jadi ini yang tadi saya sebut ya, di antara kritiknya Plato pada doksa yang publik tadi. Itu nanti yang membuat beliau, ya negara itu memang pemimpinnya harus filosof, bukan dipilih mayoritas. Nah, kata Plato, Sokrates tidak mau berkompromi, tidak mau menyesuaikan diri dengan doksa publik. Beliau tidak mau ngerayu-rayu jurinya, tidak mau nyogok-nyogok jurinya, tidak. Beliau juga tidak mau menjual emosi atau nangis-nangis biar dikasihani, bikin tweet yang viral biar didukung semua orang. Dia tidak melakukan itu. Yang penting dia bicara jujur apa adanya, inilah kebenaran. Dan apapun resikonya saya siap nanggung. Di Apologi yang dulu pernah kita bahas, Sokrates bilang lebih baik taat pada kebenaran daripada opini orang banyak. Kata beliau, I shall obey God rather than you. Itu kalau banyak orang mereser dia, kalau kamu tidak begini, tidak kelompokku loh. Kalau kamu tidak begitu, tidak saya dukung loh. Kalau kamu tidak patuh pada kita, tidak saya bantu loh. Jawabannya Sokrates, lebih baik aku patuh pada Tuhan daripada patuh pada kalian. Jadi, in that case, I shall obey God rather than you. Nih. Oke, jadi sikap ini membuat Sokrates secara moral dia menang, meskipun secara politik kalah. Kalian boleh nyari 1001 contoh kasus ya, orang-orang yang secara moral dia menang, tapi secara politik kalah. Ini seperti yang dialami oleh Sokrates. Baik, kita lanjutkan. Ini tentang doksa publik yang berhubungan dengan demokrasi dan pemerintahan. Ada lagi sih,
kritik dari Plato juga, doksa-doksa agama. Plato religius, Plato itu tidak menolak agama. Tapi beliau mengkritik religiositas yang berhenti pada doksa. Religiositas yang berhenti pada doksa itu yang berhenti pada common sense, pandangan-pandangan umum. Ya sederhananya beragama yang hanya ikut-ikutan saja. Mungkin kita lebih mudah menyebutnya taklid. Ya contohnya doksa religius itu iman yang hanya warisan. Jadi iya sih kita dulu misalnya yang muslim, kenapa kita Islam? Ya karena warisan sih orang tua kita muslim, sekarang kita Islam. Harusnya, ya kalau kita masih kecil sih dimaklumi, tapi sekarang otak kita jalan, pikiran kita sudah operasi. Harusnya kita bisa lebih dalam daripada sekedar ikut dan mewarisi. Tapi banyak di antara kita yang berhenti di ikut-ikutan. Atau ritual tanpa refleksi. Atau dogma yang diterima hanya karena otoritas. Atau agama yang jadi identitas politik. Ini bagi Plato doksa-doksa yang dasarnya agama. Jadi kalau mau dirangkum doksa religius itu, saya percaya karena biasanya begitu. Karena yang lain begitu. Karena kata orang yang saya percaya begitu. Ini doksa-doksa religius. Kita tidak mau berpikir, kita tidak mau belajar, kita tidak mau memperdalam iman kita dengan refleksi, dengan berpikir. Maka agama jadi doksa. Di beberapa bagian Republik, Plato mengkritik keberagamaan yang serba mitos, yang menggambarkan dewa-dewa tidak adil, dewa-dewa melegitimasi kekerasan, bahkan dewa-dewa yang bisa bohong, dewa-dewa yang bisa saling mengkhianati. Itu kan banyak mitos-mitos Yunani, cerita dewa-dewa itu. Kembali pada Sokrates tadi, kata Plato, Sokrates tadi kan dituduh merusak kepercayaan pada dewa-dewa. Mengkritik kepercayaan pada dewa-dewa. Padahal yang dikritik oleh Sokrates bukan kepercayaannya, tapi doksanya. Jadi bukan Tuhannya, tapi caramu mempersepsi, caramu beragama yang itu tanpa refleksi, hanya patuh saja mengandalkan otoritas dan warisan-warisan. Ini yang dikritik oleh Plato. Sokrates juga menyarankan keyakinan religius itu harus bisa kita pertanggungjawabkan secara rasional. Baik, jadi tadi ada doksa publik, ada doksa religius, ada juga doksa pemerintahan. Doksa-doksa pemerintahan itu kebijakan, praktek, kepercayaan politik. Populer sih di masyarakat, tapi tidak dikritisi. Contohnya doksa pemerintahan itu kebijakan ini benar sudah karena mayoritas mendukungnya. Atau pakai kalimat-kalimat kita melakukan ini demi stabilitas nasional. Misalnya, ini perlu saya putuskan untuk kepentingan rakyat. Ini kalimat-kalimat doksa sebenarnya. Mau tidak mau kita lakukan karena semua negara juga melakukannya. Ini doksa. Jadi diingat-ingat tadi definisinya doksa. Bukan berarti salah, tapi tidak universal. Tapi diklaim universal. Mungkin sih memang ada bagian tertentu yang tidak stabil, perlu distabilkan, tapi kok semuanya yang kena. Mungkin sih ada yang rakyat yang bahagia dengan hal itu, tapi banyak juga yang tidak bahagia loh. Kok ini disebut demi kepentingan semua rakyat. Nah,
Ini yang dimaksud bahwa sejenis ini namanya doksa. Nah, Plato juga melihat dalam demokrasi Athena banyak sekali doksa. Termasuk tadi, orang-orang yang jadi juri tadi. Kalau memang dasarnya angka, jumlah, ya akhirnya yang jumlahnya banyak menang. Padahal mungkin secara kualitas yang lebih kecil, jadi lebih tinggi kualitasnya. Kemudian, dalam demokrasi yang ekstrim, semua orang bisa mengatakan apapun yang mereka mau. Terus suara terbanyak jadi hukum. Padahal suara terbanyak tidak mesti yang terbaik. Kemudian pemimpin dipilih karena dia pintar beretorika. Bukan karena memang sejatinya bijaksana. Jadi perjuangan untuk bisa dipercaya adalah perjuangan merayu agar dapat suara, bukan meningkatkan kualitas diri agar dipercaya. Ini doksa-doksa pemerintahan. Baik, itu ya. Kita lanjutkan biar tidak lama-lama di sini panas kamu. Kita lanjut ke era digital hari ini. Wah, ini lebih banyak doksanya. Berarti kita itu tidak hanya makhluk yang berdosa, tapi juga makhluk yang berdoksa. Kita hidup dalam belantara doksa. Oke, kita lihat. Kalau ini pengembangannya, yang tadi kan pikiran-pikirannya Plato. Konsep-konsepnya Plato tadi, coba kita lihat ya relevansinya di era digital. Sebentar, ambil nafas dulu. Oke, kalau semula doksa itu lahir mungkin dari kesepakatan sosial, mungkin dari opini-opini dangkal dan lain sebagainya. Hari ini doksa banyak dibentuk oleh media sosial, algoritma, buzzer, trending topik, dan lain sebagainya. Jadi terjadi banyak hari ini proses dari ekasia menuju bisnis. Dari imajinasi melahirkan kepercayaan banyak orang. Ngomong ngarang tidak ada faktanya, tapi terus dipercaya banyak orang. Ini kan doksa. Coba dicek hari ini, itu saya sebut ada 4 ciri. Yang pertama hari ini, yang viral mengalahkan yang benar. Jadi di mana ada viral, semua orang akan ke sana. Kebenaran jadi sepi. Kemudian yang emosional mengalahkan yang rasional. Kalian lebih tersentuh ketika emosimu disenggol. Kalian jarang tersentuh ketika ketemu hal-hal yang tidak masuk akal. Emosi disenggol itu mungkin tentang kelompokmu, mungkin tentang afiliasimu, mungkin tentang kemanusiaanmu yang disenggol, mungkin tentang sukumu, rasmu, tentang ini kan nyenggol-nyenggol emosi semua. Ini biasanya dimanipulasi untuk menggerakkanmu. Jadi bukan rasionalnya. Kemudian hari ini orang tidak perlu berargumentasi yang rumit-rumit, cukup direpetisi saja. Kamu posting apa, biar dipercaya orang, ulang-ulang posting itu, minta temanmu semua menyebarluaskannya, sebanyak mungkin diulang-ulang. Lama-lama orang akan percaya bahwa yang benar seperti itu. Jadi repetisi lebih ampuh daripada argumentasi.
identitas lebih dipercaya daripada kebenaran. Jadi kalau kalian ngomong apa, ditanyakan dulu siapa kamu, kelompok mana kamu, dari grup apa kamu, baru terus suaramu didengar atau tidak didengar. Bukan kebenarannya. Inilah yang saya maksud hari ini sebenarnya ya mungkin tidak beda jauh dengan eranya Plato dulu. Kita hidup di tengah belantara doksa-doksa. Bahkan mungkin lebih kompleks jenisnya. Ayo kita lihat. Inilah pembentuk doksa hari ini. Yang pertama, algoritma rekomendasi. Media sosial itu selalu menawarkan apapun yang membuat kita bertahan di situ, ngeklik terus, nyekrol terus. Bukan menawarkan apa yang benar. Itu yang membuat kita banyak terjebak doksa-doksa. Itu yang membuat kita sering terjebak viral-viral. Kenapa? Medsosnya nawari itu terus. Jadi itu yang disebut algoritma rekomendasi. Kita selalu ditawari segala yang membuat kita bertahan di situ. Apapun itu. Makanya nggak usah kaget. Saya kok kerasan ya Pak kalau nyekrol TikTok, nyekrol Instagram. Padahal kalau ngaji kok berat. Karena kalau kalian ngaji, baca tafsirnya ditawari kebenaran. Tapi begitu kalian nyekrol TikTok, kalian dipameri kenikmatan yang membuatmu bertahan. Tentu saja kamu akan milih yang kamu senang dibandingkan kewajiban. Nah, itu yang kemudian akhirnya kita jatuh pada banyak doksa. AI juga begitu. Senantiasa ngiming-ngiming kita untuk engage, untuk terlibat terus. Yang diberikan selalu memicu kita untuk merespon ulang, merespon balik. Ya contoh sederhana lah, misalnya ya, kalian yang aktivis AI, ChatGPT misalnya, itu kan, ya saya tahu lah kalian pejuang-pejuang prom hari ini. Itu kan setelah kalian, apalah, bertanya apa, itu kan dia tidak pernah diam, selalu nawari. Apa kamu ingin saya jelaskan ke sini? Apa kamu ingin saja nawar? Dan kita terus penasaran. Oh iya, coba jelaskan ke situ. Terus ditawari gitu terus. Kita memang senantiasa diiming-iming untuk terlibat terus. Kalau bisa jangan berhenti. Sampai limitmu habis terus ditawani, bayar dong, masuk gratisan. Gitu. Karena kamu merasa perlu, ya lama-lama kamu bayar. Jadi itu bagaimana AI nagih kita untuk engage terus. Untuk terlibat terus. Akhirnya apa? Yang populer tampak valid, yang sunyi dianggap salah. Yang ketiga, ini yang banyak menggoda kita hari ini. Ini dulu saya jelaskan waktu post-truth ya. Ada filter bubble. Filter bubble itu sistem Google dan lain-lain itu mempelajari kita. Apa yang kita sukai, apa yang kita tolak, siapa saja yang kita follow. Kemudian dia menawarkan dunia yang kita sukai. Terus menerus. Sehingga akhirnya kita ada di bubble kita. Kita ada di gua kita. Jadi yang tidak cocok dengan kita disaring dulu oleh Google biar tidak masuk ke kita. Jadi biar kita suka di situ terus. Misalnya kita senang dengan gua yang membenci orang itu, maka tiap hari kita akan disuplai informasi yang isinya kebencian terhadap orang itu. Kalau ada isi yang memuji orang itu, Google membantu kita menyingkirkannya atau membantu kita menjelek-jelekkannya dengan memberi banyak referensi. Ini yang disebut filter bubble. Dan akhirnya kita pun tenggelam dalam doksa kita sendiri. Jadi
algoritma itu bekerja di wilayah doksa, tapi punya kekuasaan seperti episteme. Dan tidak kita sadari. Berarti kita semua hari ini sudah menjadi hamba doksa. Ya, karena hidup kita kan bulat di situ terus setiap hari. Mungkin sekarang dunia algoritma, dunia digital itu menghabiskan 50% lebih kehidupan kita. Lanjut ya. Terus apa yang harus kita lakukan hari ini menghadapi doksa-doksa tadi? Bagaimana kita yang sudah terlanjur terlibat mendalam di situ? Yang pertama, ayo kita sadar. Oke ya, banyak orang yang tidak sadar, merasa dirinya pasti benar, sudah benar, pasti hebat. Mari kita sadari yang ditawarkan oleh algoritma, oleh Google, oleh AI itu tidak sama persis dengan dunia ini. Tidak selalu kebenaran. Banyak juga yang sifatnya ilusif. Yang kedua, mari kita sadari viral tidak sama dengan benar. Wah, ini yang komen sudah ratusan ribu loh Pak. Berarti benar ini, enggak juga. Yo, kalau kamu cermati jangan-jangan isi komennya juga ya ngalor ngidul juga. Mungkin enggak jelas siapa yang komen juga. Banyak juga enggak mesti benar. Oh, ini followernya sudah jutaan loh Pak. Alah ya, follower bisa beli kan? Ya, satu orang bisa punya ribuan follower hari ini. Jangan mudah terpesona. Nah, kayak gini, ayo kita sadarilah. Tetap fokus perhatian, orientasi kita pada epistemenya, bukan pada doksanya. Kemudian, penting hari ini ayo latihan untuk tidak kesusu, tidak terburu-buru. Jadi ya memang algoritma itu cepat, ingin nuntut kita segera kamu klik, kalau cocok lanjutkan, kalau enggak kita tawari yang lain. Tapi ayo agak pelan, remnya kita manfaatkan. Ayo kita latihan misalnya, coba jangan like, jangan share saat kita emosi kita masih belum stabil. Dipahami dulu pelan-pelan, ini informasinya benar enggak sih? Ini bisa diterima enggak sih? Ini masuk akal enggak sih? Tunda dulu 10 menit sampai 30 menit lah, meskipun sedang panas-panasnya. Biar cooling down dulu. Tanyakan pada diri kita, apa sih yang membuatku kok keburu-buru ingin bereaksi? Biar kita tidak terjebak doksa-doksa. Kemudian kejar logosnya. Jadi kejar argumen di baliknya. Misalnya kita tanya, ini dasarnya apa sih orang ngomong begini? Sumbernya mana? Argumennya apa? Ada yang diabaikan apa, yang tidak dilihat? Kok dia menyimpulkan ini? Yang dilihat apa, yang tidak dilihat apa? Sumbernya apa dan siapa? Ini kayak materi-materi kalau teman-teman belajar literasi digital. Terus, biar tidak terjebak tadi filter bubble, perluas horizonmu. Jangan sempit. Kadang-kadang kita yang mengunci bubble kita sendiri. Jangan hanya mencari yang kamu suka, coba ditengok. Jangan-jangan di yang tidak kamu suka ada hal yang penting. Atau kalau memang ada orang berbeda denganmu, tidak harus kemudian kamu kunci pintu. Coba deh didengarkan sebentar suaranya dia. Siapa tahu kita selama ini salah paham. Siapa tahu ada yang baik juga dari pikirannya dan lain sebagainya. Ini yang saya maksud, ayo keluar dari bubble-mu. Kamu tidak sadar selama ini disituasikan sedemikian rupa hanya dalam guamu sendiri. Yang ketiga,
Ayo mengubah orientasi dari menang menjadi benar. Kita hari ini lebih sering yang kita kejar itu menang. Gimana saya menang? Ayo kita geser, kita cari benar. Jadi, dan mari kita terima bahwa tidak semua hal harus direspon. Tidak semua harus ditanggapi. Kalian harus selektif, harus punya prioritas. Capek kalau semua harus kalian tanggapi, kalian ikut terlibat, engage di dalamnya. Ada banyak yang ini pas saja. Ini saya sekedar tahu saja. Banyak yang begitu. Jadi perhatikan rumus-rumus ini. Satu lagi. Bedakan, ini biar kalian tidak tertipu ya. Mana fakta, mana tafsir, mana opini. Tafsir itu maksudnya pemahaman ya. Bukan tafsir-tafsir kitab-kitab tafsir hadis itu. Jadi, kalau fakta itu apa yang terjadi. Kalau tafsir, ini maksudnya apa sih yang terjadi itu. Kalau opini, menurutku yang terjadi itu begini. Ya, bisa dipahami ya. Fakta itu pengumuman harga BBM naik 5.000. Ini faktanya memang. Terus tafsirnya, apa sih maksudnya tadi? Oh, pemerintah menaikkan harga BBM biar anggaran negara gak terlalu boros untuk ngasih subsidi. Ini tafsirnya. Opininya, menurut saya pemerintah tidak bijaksana. Kejam pemerintah itu. Situasi kayak gini dinaikkan harga BBM. Ini opini. Ya, ada fakta, ada tafsir, ada opini. Fakta itu kenyataannya, tafsir itu makna atau penjelasan terhadap fakta, opini itu penilaian atau sikap kita terhadap fakta. Faktanya di luar ada kecelakaan, motor sama motor. Tafsirnya, tadi itu Pak, ada motor di jalan besar. Tiba-tiba ada motor lain dari gang kecil nyelonong. Tabrakan lah. Jadi ini uraian penjelasan tafsirnya. Terus menurut saya yang salah orang jualan pinggir jalan itu Pak misalnya. Karena dia nutupi pandangan. Ini opini. Oke ya. Jadi kita sering tidak clear di sini. Mana fakta, mana tafsir, mana opini. Kalau fakta objektif sifatnya, siapapun akan sama menyebutnya. Taplak meja ini warnanya hijau. Ini fakta. Semua orang akan bilang hijau, apa orang Yahudi, apa orang kafir, Nazi, orang apa, dia akan bilang hijau. Kecuali yang buta warna ya. Betul, kecuali yang hijau tadi biru, biru tadi hijau, itu saya angkat tangan. Itu sudah. Tapi ini hijau, ini fakta. Nah, kalau tafsir itu begini loh Pak, karena temboknya krem, kemudian karpetnya hijau, sinkron, cocok kalau ini pakai hijau. Jadi taplaknya hijau, ini tafsir. Terus ada lagi opini. Menurut saya Pak, kurang gebiar kalau dikasih hijau ini. Kalau di foto gambarnya pudar, yang enak itu pasnya itu. Ini opini. Oke ya, kalau opini subjektif. Jangan marah kalau ada orang punya opini berbeda, karena opini itu memang subjektif. Ada orang setuju, ada orang tidak setuju, wajar saja, manusiawi saja. Kalau argumentasi, kalian bisa menilai logis atau tidak logis. Argumentasimu tidak masuk akal. Alasanmu tidak bisa diterima. Ini untuk tafsir. Kalau fakta, kalian boleh ngejudge kalau tidak pas. Ini bukan coklat, ini hijau. Kalau ada orang ngomong coklat, bisa kalian menyalahkan. Karena ini apa? Objektif. Tapi kalau opini subjektif. Orang suka atau tidak suka, dia yang punya hak. Jangan dimarahi.
Jadi ada fakta, ada tafsir, ada opini. Baik, oke ya. Ini dalam rangka tadi loh, membedakan mana doksa, mana episteme. Khususnya untuk situasi hari ini. Masih ada sedikit, saya tambahi, saya pungkasi. Saya masuk ke Islam sebentar ya. Doksa dan episteme itu kalau dalam Islam konsepnya dekat dengan pembedaan antara hak dan dzon. Ya. Hak itu kebenaran yang pasti, stabil, sesuai realitas, itu hak. Fakta tadi hak. Ayatnya banyak tentang yang hak ya. Sumbernya hak itu ya bisa alam dan fitrah, bisa akal, bisa wahyu, kebenaran. Inilah episteme. Tapi nanti ada juga dzon. Kalau dzon itu prasangka, anggapan, pengetahuan yang belum pasti, yang dasarnya mungkin persepsi, yang bisa salah, bisa benar, mungkin tradisi, disepakati zaman dulu, mungkin sekarang masih relevan atau tidak relevan. Atau karena mayoritas, atau karena asumsi emosional, hoax, ribah, keputusan tanpa tabayun, itu ya namanya dzon. Jadi inna ba'dadh-dzanni ismun, sebagian dari dzon itu dosa. Kenapa? Ya karena bukan kebenaran yang dia bawa. Jadi doksa itu dzon, kalau episteme itu hak. Jadi kalau kita tenggelam dalam doksa tadi, ya kita sebenarnya tenggelam dalam prasangka-prasangka, opini-opini subjektif kita yang bisa benar, bisa salah. Kalau pakai dulu konsepnya epistemologi Islam, saya ingat itu lama sekali ngaji filsafat seri-seri 2, 3, atau 4 itu, bahwa kalau dalam Islam itu kebenaran itu kan levelnya ini. Ada jahil, ada syak, ada dzon, ada yakin. Yakin itu yang kayak hak tadi, dia episteme. Kalau dzon ini opini tadi, doksa. Nanti ada syak, kalau syak itu ragu-ragu antara ya dan tidak. Ada lagi jahil. Jahil itu berarti tidak tahu. Tadi agonia tadi itu jahil. Jadi kalau dalam Islam ada jahil. Jahil itu tidak tahu, tidak ngerti. Ada syak. Syak itu ragu-ragu. 50-50. Ada dzon. Ada dzon itu, kalau dzon ini sudah mulai lebih banyak percayanya meskipun masih belum pasti. Ada yakin. Kalau yakin ini sudah mantap. Ini nanti ureanya panjang ya. Kapan-kapan kita kembali membahas epistemologi Islam. Jadi ada jahil, ada syak, ada dzon, ada yakin. Jahil itu nanti ada yang bilang 2 jenis. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Kita sering pakai, kalau menertawakan orang dengan istilah jahil murakkab. Sudah jahil, murakkab lagi. Sudah bodoh, double lagi. Jahil basit itu orang yang tidak tahu tapi sadar. Kalau saya tidak tahu, makanya dia terus belajar. Tapi ada jahil murakkab. Jahil murakkab itu tidak bisa diberitahu. Kenapa begitu? Dia tidak tahu, tapi tidak sadar kalau dia tidak tahu. Dia merasa tahu saja. Itu namanya jahil murakkab. Biasa nih cirinya ngeyel. Tidak bisa diberitahu. Kenapa? Dia merasa tahu. Nah, ini jahil. Nah, nanti yakin tadi, mungkin teman-teman masih ingat ya, terus kalau dalam Islam dipecah 3. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Penjelasannya banyak di mana-mana sesi ngaji filsafat. Silahkan dicari sendiri ya, kalau saya jelaskan panjang, waktunya sudah hampir jam 10. Yang jelas fokus kita ada di dzon dan hak atau dzon dan yakin. Jadi tentang doksa dan episteme. Baik,
malam hari ini saya kira itu ya. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.